Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, siswa-siswi SMP Negeri 2 Punju, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini Bu Rani akan menjelaskan materi lanjutan dari beberapa minggu kemarin, yaitu tentang demokrasi atau perkembangan demokrasi di Indonesia. Kali ini Bu Rani akan melanjutkan materi tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu pernah menjalankan 3 sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, kemudian sistem pemerintahan semi parlementer, dan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintahan. Nah, ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen tadi, dan juga kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, raja, sultan, atau kaisar. Kemudian kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, ya. Parlemen dalam hal ini adalah DPR. Sehingga yang memiliki wewenang pada saat itu adalah DPR. DPR bisa menjatuhkan pemerintahan sewaktu-waktu dengan mosi tidak percaya. Kemudian sistem semi parlementer, ya. Pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember, ya, waktu Indonesia pada saat itu disahkan menggunakan Undang-Undang Dasar RIS, di mana bentuk negaranya adalah berbentuk federasi, ya, yang sudah berani jelaskan pada minggu lalu, dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Karena apa? Karena apa sistem pemerintahannya kok disebut semi parlementer pada saat itu? Karena menteri diangkat oleh presiden, kemudian perdana menteri diintervensi presiden, ya. Kemudian kabinet dibentuk oleh presiden. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi ada seminya. Karena apa? Karena di sini menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Seperti itu. Kemudian sistem pemerintahan presidensial yaitu merupakan sistem pemerintahan negara republik, ya. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif, ya. Kemudian dalam sistem pemerintahan presidensial, ya, presiden memiliki posisi yang kuat, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Jadi yang menjalankan pemerintahan itu adalah presiden sekaligus menjadi kepala negara. Nah, ciri-ciri dari pemerintahan presidensial adalah yang pertama, ini sudah berani sebutkan, ya. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif, ayo kemarin masih ingat bahwa lembaga-lembaga di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang menempati kekuasaan eksekutif, yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah presiden. Diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi adalah salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah menteri bertanggung jawab pada presiden. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Siapa yang memegang kekuasaan legislatif? DPR, MPR. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan di dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Kemudian lebih lanjut juga dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Ya, di bawah ini bisa dibaca. Salah satunya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dalam pasal-pasal tersebut juga sangat jelas ya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial ya, di mana prinsip-prinsipnya adalah ini. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Masih ingat pasal berapa? Ayo diingat-ingat. Kemudian pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Lalu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian presiden dan penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan tak terbatas. Apa artinya kekuasaan tidak terbatas? Ya, artinya kekuasaannya itu dibatasi. Ya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pemerintahan Indonesia yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, kemudian lanjut kepada lembaga-lembaga negara ya. Kemarin beberapa kelas sudah berani minta untuk mencari tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, bisa dilihat dalam peta konsep singkat ini bahwa lembaga-lembaga negara itu ada beberapa lembaga negara. Ya. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. Tentang MPR itu diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana anggota MPR, keanggotaan MPR itu terdiri dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD ya. Jadi DPR dan DPD itu adalah anggotanya MPR ya. Dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. Ya, pemilihan dilakukan selama 5 tahun sekali. Artinya masa jabatan MPR itu adalah 5 tahun. Jangan lupa ya bahwa MPR itu adalah DPR dan juga DPD. Kemudian, tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ya, jika misalkan wakil presidennya mangkir atau meninggal atau apa, nah itu yang memilih wakil presiden adalah MPR. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai akhir masa jabatannya. Ya, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tanggung jawab kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Jadi MPR ini itu berhak memilih presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden yang asli yang terpilih oleh rakyat itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan ya. Yang bisa memilih ya dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan tadi itu adalah MPR. Nah, seperti itu. Kemudian ya,
Kekuasaan presiden ya. Kekuasaan presiden di sini adalah menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya. Kemudian sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut ini kekuasaannya. Ya, yaitu kekuasaan di bidang eksekutif. Ya. Menjalankan undang-undang. Kemudian kekuasaan di bidang legislatif itu hanya sebagai mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kemudian tugas pokok presiden sebagai berikut: memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ya, lalu memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, tugas kalian nanti adalah mencari arti dari gerasi dan rehabilitasi, lalu mencari arti dari amnesti dan abolisi. Silahkan cari di internet ya. Nih, tugas dan wewenang DPR Presiden ya, diantaranya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, kemudian DPR. Nah, DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20 adalah lembaga negara yang membuat undang-undang. Kalau presiden tadi memegang kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan undang-undang, kalau DPR memegang kekuasaan eksekutif bersama MPR ya, yaitu lembaga legislatif. Nah, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden ya. Jadi dalam membuat undang-undang harus mendapat persetujuan presiden. Masa jabatan DPR juga 5 tahun ya. Kemudian melakukan sidang paling sedikit 1 kali selama 5 tahun. Nah, ini DPR memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran menyusun dan menetapkan APBN, apa tadi? Anggaran pendapatan dan belanja negara melalui undang-undang. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Nah, hak-haknya ada hak interpelasi, ada hak angket, kemudian hak mengeluarkan pendapat. Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan hukum. Kemudian hak mengeluarkan pendapat, artinya DPR dapat menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintahan. Nah, kemudian ada DPD ya. DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk oleh setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Nah, DPD ini merupakan lembaga negara yang bertugas menampung aspirasi masyarakat tingkat daerah ya. Jadi menampung aspirasi masyarakat di daerah. Nah, anggota DPD ini
maksimal tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Ya, anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Ya, jadi setiap provinsi itu sebanyak 4 wakil. Jadi DPD itu kedudukannya berdomisili di daerah pemilihannya. Ya, namun jika ada sidang, ya maka bertempat tinggal di ibu kota. Tugas dan wewenang DPD yaitu yang pertama mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, kemudian membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran pengembangan daerah, kemudian pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan DPD, daerah. Nah, ini adalah tugas dan juga wewenang dari DPD. Kemudian lembaga negara selanjutnya adalah BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, BPK itu kedudukannya di ibu kota. Anggotanya itu ada 9. Terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 7 orang anggota. Ya, tugas dari BPK itu adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ya, pengelolaan keuangan baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lain sebagainya. Nah, hasil pemeriksaan keuangan tadi oleh BPK akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Kemudian Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif, ya. Jadi kalau legislatif itu dipegang oleh presiden dan para menteri, eksekutif oleh DPR dan MPR, kemudian yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman, ya. Selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa lembaga peradilan tertinggi di Indonesia? Adalah Mahkamah Agung, ya. Nah, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ya. Artinya bahwa kekuasaan seorang hakim itu bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Jadi independen. Seorang hakim itu tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan yang lain, ya. Nah, ini adalah beberapa wewenang dari Mahkamah Agung. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yaitu pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Jadi, Mahkamah Agung itu merupakan lembaga peradilan tertinggi. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ya. Kemudian memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Jadi yang memilih 3 hakim dari Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, kemudian Komisi Yudisial merupakan jadi lembaga baru juga, ya. Jadi lembaga yang baru dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah DPD,
Dewan Perwakilan Daerah dan juga Komisi Yudisial ini ya. Merupakan hasil perubahan ketiga ya. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Sama seperti tadi ya, kekuasaan kehakiman itu bebas dan dari pengaruh kekuasaan lain. Anggota Komisi Yudisial itu ada 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR ya. Jadi Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Ya, seperti itu. Masa jabatannya sama, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya maksimal 2 kali 5 tahun, seperti itu, 2 kali pemilihan. Ya. Wewenang dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ya, jadi yang Komisi Yudisial ini wewenangnya adalah ini, ya, melihat perilaku hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung tadi. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian selain ada MA, ada KY, lembaga yudikatif juga ada Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan lembaga negara yang baru selain Komisi Yudisial dan DPD tadi, ya. Merupakan hasil perubahan ketiga juga sama seperti Komisi Yudisial, ya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden juga. Jadi yang menetapkan hakim konstitusi adalah Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, ya, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden. Jadi anggota MK ini diajukan oleh tiga lembaga. Yang pertama diajukan oleh 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, masa jabatan selama 3 tahun. Nah, ini adalah tugas dan wewenangnya mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, ya. Jadi MK ini lebih ke lembaga peradilan yang lebih mengarah kepada jalannya pemerintahan, seperti itu. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu adalah beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia, ya. DPR yang terbagi dalam 3 lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang hubungan antar lembaga tersebut, ya. Hubungannya apa aja? Jadi negara-negara tersebut, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara itu dibuat untuk saling mengawasi, menyeimbangkan antar lembaga-lembaga negara sehingga hubungannya menjadi serasi dan harmonis. Tidak ada kekuasaannya yang paling tinggi, tidak ada. Jadi semuanya serasi, seimbang, saling mengawasi. Nah, hubungan antar lembaga diuraikan sebagai berikut. MPR dengan DPR dan DPD, ya. Nah, keanggotaan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD sebagaimana sudah dijelaskan di atas lagi. MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih dalam pemilu, ya.
MPR memiliki kewenangan merubah dan menetapkan undang-undang, memilih presiden, wakil presiden, ya dalam hal terjadinya kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, melantik presiden, memberhentikan presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itu adalah beberapa kewenangan dari MPR. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat, ya. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena MPR merupakan anggota DPR dan DPD tadi, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas DPR dan DPD. Nah, saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Kemudian DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Ya, hubungannya apa aja? Menetapkan undang-undang. Ya, tadi DPR membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden. Nah, kemudian DPR dalam menetapkan APBN juga dapat mempertimbangkan pendapat DPD, memberhentikan presiden. Ya, DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nah, DPR juga berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk presiden. Kemudian hubungan antara DPD dengan BPK, yaitu DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Nah, kemudian MA dengan lembaga-lembaga negara lainnya, MA Mahkamah Agung. Ya, hubungannya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hubungannya apa? Yaitu Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan dan prinsip merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Yang tadi Bu Rani tugaskan kalian untuk mencari artinya, ya. Namun di dalam menjalankan wewenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tadi itu harus juga atas pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, kalau grasi dan rehabilitasi pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi itu berdasarkan pertimbangan DPR. Ya, jadi itu. Kemudian pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden, sebagaimana dijelaskan tadi. Kemudian hubungan antara Mahkamah Konstitusi, Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY, yaitu MK memiliki wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan kewenangan tersebut jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Nah, ini adalah beberapa hubungan dari lembaga negara. Baik, demikian penjelasan materi tentang sistem pemerintahan dan juga lembaga negara di Indonesia. Silahkan dibaca berulang-ulang. Bu Rani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.